Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Saya Raja Biusuma, nomor pokok mahasiswa NPM 2001-3027. Dan saya Nurul Nafi Muharram, NPM 201-13069. Satu, hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kerja di waktu mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk penilaian evaluasi kerja perusahaan dengan membandingkan data akuntansi dan data anggaran. Dapat nilai sukses atau tidaknya perusahaan. Jadi akuntansi sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi pengawasan kerja dari anggaran. Dilema bisnis. Dilema bisnis adalah hubungan buruk yang terjalin antara klien dengan konsultan bisnis, biasanya muncul akibat adanya para pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa bisnis harus mengenali noblis. Mereka mewajibkan perilaku yang murah hati adalah tanggung jawab perusahaan-perusahaan sukses. Etika dilema manajer harus menghadapi dilema etis sangat nyata. Benih lobster jumlahnya terbatas di alam, artinya setiap harinya uang akan selalu berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dan begitulah seterusnya. Pengertian anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut terdapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja output terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Menurut Karyuki 2010, penganggaran adalah proses pencatatan operasi keuangan suatu usaha. Penganggaran sebagai alat manajemen untuk membantu mengatur dan merumuskan perencanaan kegiatan manajemen. Penganggaran sebagai alat keuangan bermanfaat bagi evaluasi dan pengendalian organisasi untuk merencanakan kegiatan di masa depan. Prosedur penyusunan anggaran. Bagian administrasi merupakan fungsi yang memegang peran yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlakukan untuk perencanaan secara terperinci dan keterangan atau data yang meliputi catatan yang akurat, formulir, serta laporan yang meliputi tugas administrasi. Bagian keuangan. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud. Bagian keuangan mempunyai tugas dan berfungsi sebagai berikut. 1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. 2. Membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pemilik dan ke bagian administrasi pajak. 3. Melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya. 4. Membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan. 5. Melakukan pembayaran terhadap biaya operasional kantor. 5. Fungsi dan perencanaan laba dan anggaran. Berikut beberapa fungsi anggaran. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan cara beragam subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Tiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Empat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Fungsi perencanaan laba dan anggaran. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun anggaran tersebut sebagai berikut. 1. Manajemen puncak perusahaan memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi. 2. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. 3. Suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun. 4. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Ada 3 tahapan utama proses penyusunan penganggaran. 1. Penetapan tujuan untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. 2. Implementasi secara formal tersebut untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam berorganisasi. 3. Pengendalian dan evaluasi kerja, kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut varian memiliki sebagai konsekuensi keperilakuan yang dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian jika tidak dipahami dan dikendalikan. Yang ketujuh, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. A. Rasa tidak percaya. Anggaran merupakan suatu tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan pengarahan pada penurunan kinerja. B. Resentensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan ancaman terhadap status quo. Alasan lain dari resensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Status quo adalah sebuah frasa dari bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara. Secara sederhananya, bermakna suatu kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan atau sekarang. C. Konflik internal. Gejala umum dari konflik internal adalah ketidakmampuan untuk mencapai kinerja sama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemen sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit untuk dicapai. D. Efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu pengaruhnya adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil yang menentang tujuan anggaran. 8. Relevasi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada
kepemimpinan juga dapat mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori E dari Mr. Greok menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, berbeda dengan teori Y yang dikemukakan oleh Mr. Greok, dan gaya kepemimpinan Likert mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, dampak dari lingkungan perencanaan. Faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi lingkungan perencanaan yang meliputi iklim, politik, dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur instruksi yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. Pada kasus-kasus ini, gaya kepemimpinan otoriter terbukti lebih efisien dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang demokratif dan partisipatif. 9. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. A. Tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang terkadang mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan anggota organisasi. Yang B. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan organisasi dengan sub-sub unit dan anggota-anggota yang berpartisipasi akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. C. Partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membutuhnya. D. Manfaat partisipasi. Manfaat dari partisipasi yang berhasil antara lain partisipasi menjadi terlibat secara emosi, bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkat manajemen, meningkatkan rasa kesatuan kelompok, meningkatkan kerjasama antar kelompok dalam penetapan tujuan atau internalisasi tujuan, penurunan ketekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. E. Batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan memiliki keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan anggaran mereka. Kekuasaan ini memiliki konsekuensi difusional bagi organisasi itu. Contoh, para manajer bisa memasukkan slang organisasional ke dalam anggaran mereka. Yang ke-10, tahap implementasi. Yang pertama, mengkomunikasikan anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran dengan cara mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Hal ini juga memperlihatkan tugas-tugas yang saling berhubungan, yang menyusun seluruh aktivitas organisasi dan mengungkapkan peran yang dimainkan oleh setiap subunit. 11. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran.
Laporan kinerja untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan distribusikan paling tidak secara sebulan. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong moral karyawan dan kinerja. Selain itu, meningkatkan akurasi tugas dan keyakinan secara hubungan baik yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.